kuliah studi kelayakan bisnis di perusahaan bidang jasa yang berada di Jalan Raya Tugu Proklamasi, Kalijaya, Desa Rengas Dengklok Utara, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Yang pertama itu ada aspek hukum atau legal. Ada ini yang A, identitas perusahaan. Nama perusahaannya adalah Boots Reload. Bentuk perusahaannya CV, izin usaha situ dan TDP sebenarnya sudah ada, tapi saya tidak diberitahu. Dan saya cuma diberitahu NPWP pemiliknya saja, ownernya. Kedua ada struktur anggota. Di sini ada owner atau pemiliknya itu atas nama Irman Abdul Rahman, direkturnya Citra Diara, manajernya Ade Sutisna, supervisornya Arif Munandar, administrasinya Delia, teknisi Depi Kurniawan dan Diki Wandika, staf marketing Imron, Ayu Firnanda, dan Sri Bintang. Yang kedua ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama itu ada pasar sasaran. Pasar sasarannya mencakup seluruh masyarakat, mulai dari kalangan anak muda sampai orang dewasa. Yang kedua ada segmentasi pasar. Dari segi geografi, masyarakat yang tinggal di Rengas Dengklok kelas menengah ke bawah hingga kelas menengah ke atas. Dari segi demografi, mencakup semua gender, semua kalangan, semua agama, semua profesi, semua ras maupun pasangan rumah tangga. Dari segi psikologi, disesuaikan dengan karakteristik kepribadian, kebutuhan, dan keinginan konsumen itu sendiri. Dari segi perilaku, counter Boots Reload tersebut akan terus mengeluarkan inovasi-inovasi baru yang menyesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Yang ketiga ada potensi pasar, mencakup seluruh masyarakat mulai dari kalangan anak muda sampai orang dewasa. Yang keempat ada posisi pasar, berada dalam tingkat kelas menengah, ke atas, dan juga ke bawah. Harga yang ditawarkan bermacam-macam, sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Yang kelima ada pesaing. Pesaing dari counter Boots Reload tersebut, yaitu ada Mitra Subur Reload, Bagia Sel, dan Ibu Sel. Yang keenam ada strategi bauran pemasaran. Yang pertama ada produk yang dijual oleh counter Boots Reload tersebut, yaitu pulsa, kuota, token listrik, aksesoris HP, dan juga bisa menerima servis HP. Yang kedua lokasi. Lokasinya berada di Kecamatan Rengas Dengklok yang berada di dekat Tugu Kobiloton Tekad, dan juga strategis yang berada di pinggir jalan yang banyak dilalui oleh para pengendara yang pulang sekolah maupun kerja, dan mudah dijangkau. Yang ketiga harga. Harga dari produk Boots Reload tersebut yaitu disesuaikan berdasarkan kebutuhan para konsumen. Promosi, yang keempat ada promosi. Promosinya yaitu melalui promosi penjualan, pemasaran interaktif, pemasaran dari mulut ke mulut. Pemasaran interaktif itu mulai misalkan dari media sosial seperti Facebook, WA, IG, dan lain-lain. Yang ketiga ada aspek teknis dan produksi. A. Cakupan produksi, yaitu untuk mendapatkan kualitas dan loyalitas dari pelanggan yang bagus, maka Boots Reload akan memperhatikan dari pelayanan karyawannya terhadap konsumen, apakah akan membuat konsumen tersebut menjadi loyal ataukah tidak. Jadi jika konsumen itu loyal, berarti konsumen itu akan menjadi pelanggan tetap dari counter Boots Reload tersebut. Yang kedua ada kebutuhan teknis. Sesuai lokasi, kebutuhan teknisnya berbeda-beda. Dilihat dari tabel-tabel ini, kebutuhan pasarnya ini ada di lokasi, nilai lokasi idealnya 35, sedangkan di Rengas Dengklok itu ada 40, Dukuh Karya 30, dan Cikampung 25. Berarti itu sudah mencapai baik ya kebutuhannya, lebih dari ideal. Yang kedua itu ada bangunan. Boots Reload membeli sebuah bangunan berjenis ruko sebanyak Yang kedua ada bangunan. Boots Reload tersebut membeli sebuah bangunan yang berjenis ruko sebanyak 2 ruko yang luasnya itu 5 meter kali 4 meter persegi. Untuk administrasi, karena Boots Reload membeli 2 ruko yang posisinya bersebelahan untuk pengambilan setelah selesai, maka luas keseluruhan bangunan adalah 5 meter kali 8 meter persegi. Yang ketiga, ada peralatan produksi.
peralatan produksi yang dibutuhkan oleh counter goods reload tersebut yaitu yang pertama ada handphone, etalase, kursi, meja, alat tulis kerja, komputer, printer, kalkulator, lemari, pandu, aksesoris handphone, berbagai macam kartu perdana, berbagai macam kuota dan voucher pulsa, gantungan untuk berbagai macam aksesoris handphone. Yang keempat ada peralatan produksi pendukung. Ya, peralatan produksi pendukung yaitu handphone, komputer, printer, kalkulator, dan alat tulis kerja. Yang kelima ada bahan baku utamanya yaitu yang digunakan adalah salah satu handphone, komputer beserta printer juga, berbagai macam kartu perdana, kuota, dan voucher yang memiliki harga terjangkau dan kualitas tidak meragukan. Yang keenam ada bahan baku pendukungnya. Bahan baku pendukungnya itu alat tulis kerja untuk menulis nomor handphone konsumen ketika membeli pulsa ataupun kuota. Yang kedua itu ada spanduk untuk mengetahui berbagai macam harga kuota. Yang ketiga ada kursi untuk duduk ketika konsumen menunggu antrian untuk membeli. Yang keempat ada etalase untuk menyimpan berbagai macam kartu perdana dan voucher. Yang kelima ada gantungan aksesoris untuk menyimpan berbagai macam aksesoris handphone. Yang ketujuh ada penyediaan bahan baku untuk mendapatkan kualitas dan pelayanan yang baik dan memuaskan. Bisnis jasa Boots Reload bekerja sama dengan beberapa manajer berbagai macam kartu supaya bisa meminimalisir harga agar lebih murah. Di sini ada proses produksinya. Proses produksinya itu yang pertama itu datangnya konsumen, lalu konsumen setelah datang itu dilayani oleh staf marketing lalu menanyakan apa yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut. Proses pembeliannya itu sesuai keinginan si konsumen tersebut. Lalu proses pengiriman pulsa atau kuotanya, misalkan konsumen itu mau beli pulsa atau kuota, jadi si pelayan ini staf marketing itu melayaninya. Lalu transaksi pembayarannya itu secara cash diberikan kepada staf marketing tersebut. Yang kesembilan itu ada kebutuhan tenaga kerja. Ada 9 orang kebutuhan tenaga kerja yang dimiliki oleh Boots Reload cabang Rengas Dengklok. Yaitu yang pertama, yang satu ownernya itu, satu direktur, satu manajer, satu supervisor, satu admin, 3 orang staff marketing, dan 2 orang teknisi. Selanjutnya ada siklus produksi. Siklus produksinya ini yang pertama itu penerimaan pelanggan, yang kedua pelayanan terhadap konsumen yang datang. Jadi penerimaan pelanggan itu nanti si pelanggan itu dilayani oleh staf marketing yang bekerja di counter Boots Reload tersebut. Lalu konsumen itu membeli pulsa, kuota ataupun aksesoris sesuai kebutuhan yang dia ingin beli. Kan konsumen itu membeli pulsa atau kuota, maka staf marketing tersebut akan mengirimkan pulsa atau kuota tersebut kepada konsumen. Yang terakhir itu ada serah terima dan pembayaran secara cash. Jadi si konsumen itu membayar secara cash uang yang jadi si konsumen itu memberikan uang secara cash kepada staf marketing tersebut untuk membayar produk yang telah dia beli dari counter Boots Reload tersebut. Yang C ada tata letak. Tata letaknya ini sesuai counter Boots Reload tersebut. Parkiran, etalase, gantungan tempat aksesorisnya di mana itu tempatnya sudah ada. Kursi tempat menunggunya itu emang sudah disediakan. Pelayanannya itu di dekat kursi tempat menunggu berarti ya. Di sini ada ruangan karyawan, di sini ada tempat keuangan dan administrasi, kamar mandi dan tempat sholat. Kebutuhan modalnya yaitu membutuhkan bangunan atau gedung membutuhkan 600 juta, kendaraannya itu 200 juta, bahan baku 50 juta, peralatan 30 juta, dan lain-lain 20 juta. Sehingga total keseluruhan itu ada 900 juta. Yang keempat ada aspek finansial. A. Biaya kebutuhan investasi. Arus kas, penilaian kelayakan investasi, kesimpulan aspek keuangan. Di sini saya akan menjelaskan dulu kebutuhan investasinya. Investasinya tadi sudah dijelaskan adalah 900 juta, modal kerjanya 400 juta, umur ekonomisnya 5 tahun, cost of capitalnya 20%. Jadi penyusunannya itu investasi diambil modal kerja dibagi umur ekonomi.
Jadi 900 juta diambil 400 juta dibagi 5 tahun, hasilnya adalah 100 juta per tahun. Arus kasnya ini IT 2022 IT-nya 210, penyusutannya 100.000, peningkatannya 100 juta, kas bersihnya 310 juta, diskon faktornya 20%, jadi 0,833, sehingga PV kas bersihnya itu ada 258 juta 230.000. Dan ini 2023 sama, untuk IT-nya itu 230 juta, penyusutannya sama, kas bersihnya 330 juta, diskon faktornya 20%, sehingga PV kas bersihnya itu 229 juta 20.000. 2024 IT-nya 260, penyusutannya 100, kas bersihnya 360, diskon faktornya 20%, sehingga PV kas bersihnya 208 juta 440.000. 2025 itu sama, IT-nya 280 juta, penyusutannya sama 100 juta, kas bersihnya itu 380 juta, diskon faktornya sama 20%, PV kas bersihnya 183 juta 160.000. 2026 IT-nya 300 juta, penyusutannya 100 juta, kas bersihnya 400 juta, diskon faktornya 20%, sehingga PV kas bersihnya itu 160 juta 800.000. Jumlah dari IT tersebut adalah 1.280 juta, kas bersihnya 1.785 juta, PV kas bersihnya itu ada 1.039 juta 64.000. Yang C itu ada penilaian kelayakan investasi. Payback period. Apabila kas bersih setiap tahun berbeda, maka investasinya 900 juta, kas bersih tahun pertama itu 310 juta. Jadi investasi diambil kas bersih tahun ke-1. Hasilnya 590 juta. Karena ini masih lebih dari jumlah ini, jadi bisa dikurangi oleh kas bersih tahun kedua. Jadi 590 diambil kas bersih tahun kedua, yaitu 330 juta, hasilnya 760 juta. Karena sisanya tidak bisa dikurangi oleh proses tahun ketiga, maka sisa proses tahun kedua dibagi proses tahun ketiga, yaitu 260 juta dibagi 360 juta dikali 12 bulan, hasilnya 8,6 bulan, atau dibulatkan menjadi 9 bulan. Maka payback period adalah 2 tahun 9 bulan. Payback period dikurang dari umur ekonomis atau 5 tahun, maka dinyatakan baik. Yang kedua ada average rate of return. Ini rumusnya ya, rata-rata IT dibagi rata-rata investasi. Yang kalau ARR, rata-rata IT itu kalau mau mencari rata-rata IT, berarti total IT dibagi umur ekonomis. Kalau mau mencari rata-rata investasi, berarti investasi dibagi 2. Jadi di sini total IT-nya itu adalah 1.280 juta. Jadi di sini untuk mencari rata-rata IT-nya 1.280 juta dibagi 5, hasilnya 256 juta. Untuk mencari rata-rata investasi, berarti 900 juta dibagi 2, hasilnya 450 juta. Sedangkan untuk mencari average rate of return, 256 juta dibagi 450 juta, hasilnya 56,8%, atau jika dibulatkan menjadi 57%. Yang ketiga ada net present value. Jika kas bersih tiap tahun berbeda, maka total PV kas bersihnya itu 1.039.640.000. Total PV investasinya 900 juta. Jadi itu dikurangi ya. Total PV kas bersih dikurangi total PV investasi. Hasilnya jadi hasil NPV-nya itu 139.640.000.
Jadi NPV-nya lebih dari 0, maka usaha dinyatakan layak atau baik. Yang keempat ada internal rate of return. Rata-rata kas bersihnya itu 310 juta ditambah 330 juta ditambah 360 juta ditambah 380 juta ditambah 400 juta dibagi 5. Hasilnya itu 356 juta. Perkiraan PP yaitu 900 juta dibagi 356 juta, hasilnya 2,528. Dalam tabel A2 tahun kelima diketahui yang terdekat dengan angka 2,528 adalah 2,532 adalah 28%. Secara subjektif, tiap diskon kita kurangi 2%, maka menjadi 26% sehingga NPV-nya dapat dilihat dalam tabel berikut. Perhitungan NPV dapat dengan diskon vektor 26% dan 27%. Nilai NPV positifnya itu 1.369 juta diambil 900 juta, hasilnya 136.900.000. Nilai NPV negatifnya 886 juta 490.000 diambil 900 juta, hasilnya itu minus 13 juta 510.000, hasil minusnya. Ini sudah tertera dalam tabel ini ya. Selanjutnya interpretasinya 26%, initial investment-nya, terus PVIPA-nya itu 1.036.900.000, 1.036.900.000. PVIP-nya jadi berarti diambil initial investment-nya 900 juta, hasilnya itu 136.900.000. Sedangkan kalau 27%, hasilnya PVIPA-nya itu hasilnya itu 886.490.000, hasilnya hasilnya itu jadi 150.410.000. Jadi IRR-nya itu I1 ditambah NPV1 dibagi NPV1 ditambah NPV2 dikali 1 diambil I2. Jadi 26 ditambah 136.900.000 dibagi 150.410.000 dikali 1%, IRR-nya 26 ditambah 0,91%, hasilnya 26,91% dan dibulatkan menjadi 27%. Yang kelima ada profitability index. Rumus yang digunakan untuk mencari profitability index yaitu sebagai berikut. PV. Ini ya. Jika kas bersih berbeda setiap tahun, maka mencari PV adalah sebagai berikut. PV-nya sama dengan misalkan di sini kan PV kas bersihnya 1.039.640.000 dibagi investasinya itu 900 juta dikali 100%. Hasilnya 1,15 kali. Jika dibulatkan yaitu menjadi 1,2. Jadi profitability index-nya itu lebih besar dari 1, maka diterima atau baik. Jadi kesimpulan aspek keuangannya itu payback, alat ukurnya payback periodnya 2, hasil pengukurannya 2 tahun 9 bulan, average rate of return-nya itu 57%, hasil pengukurannya 50%, net present value-nya itu 139.640.000, hasil pengukurannya 100 juta, internal rate of return-nya itu 27%, hasil pengukurannya 24%, profitability index-nya itu 1,2 kali, hasil pengukurannya 1,1 kali, sehingga keterangannya dinyatakan baik semua. Payback period baik, average rate of return baik, net present value baik, internal rate of return baik, dan profitability index juga baik. Yang kelima itu ada kesimpulan yang terakhir. Jadi kesimpulannya berdasarkan beberapa aspek yang telah dikaji, usaha Buzzrel sudah termasuk dalam kategori perusahaan layak untuk dijalankan. Perusahaan ini sudah memiliki legalitas hukum yang sah dan sesuai dengan aturan. Selain itu, dalam segi teknis dan produksi perusahaan ini sudah sangat rapi.
Dan juga dilihat dari segi keuangan, perusahaan ini memiliki keuntungan yang lumayan besar jika terus berjalan. Akan tetapi dalam segi pemasaran perlu adanya masukan dari konsumen dan juga para mitra perusahaan agar perusahaan dapat terus melakukan continue improvement. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan dan pengetikan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.